Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adelia Ramadan dari kelompok 5 ingin menjelaskan pengertian silabel. Silabel adalah suatu ritmi terkecil dalam suatu arusan ujaran atau runtunan bunyi ujaran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal dan satu konsonan lebih. Silabel sebagai puncak ritmis mempunyai puncak kenyaringan atau sonoritas yang biasanya jatuh pada vokal. Kenyaringan atau sonoritas yang menjadi puncak silabel terjadi karena adanya ruang resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung, atau rongga-rongga yang di dalam kepala dan dada. Untuk memahami tentang suku kata ini, para linguis atau fonetisi berdasarkan pada dua teori, yaitu teori sonoritas dan teori prominans. Teori sonoritas menjelaskan bahwa suatu rangkaian bunyi bahasa yang diucapkan oleh penutur selalu terdapat puncak-puncak penyaringan sonoritas di antara bunyi-bunyi yang diucapkan. Misalnya, ucapan kata bahasa mendaki terdiri atas 3 puncak kenyaringan yang ditandai dengan 3 denyutan dada ketika kata itu diucapkan. Puncak kenyaringan itu adalah E pada men, A pada da, dan I pada ki. Dengan demikian, kata mendaki memiliki 3 suku kata, yaitu suku kata pertama yang berupa bunyi sonor E yang didahului kontoin M dan diikuti kontoin N. Suku kata kedua bunyi sonor A yang didahului kontoin D, dan suku yang ketiga bunyi sonor I yang didahului kontoin K. Dan teori prominans menitik beratkan pada gabungan sonoritas dan ciri-ciri subrasegmental, terutama jeda. Ketika rangkaian bunyi diucapkan, selain terdengar suatu bunyi, juga terasa adanya jeda di antaranya, yakni kesenyapan sebelum dan sesudah puncak penyaringan. Atas anjuran teori ini, batas di antara bunyi-bunyi puncak itu diberi tanda panah. Jadi kata mendaki ditranskripsikan menjadi men plus da plus ki, mendaki. Berdasarkan kedua teori di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar struktur suku kata terdiri atas satu bunyi sonor yang berupa vokoid, baik tidak didahului dan diikuti kontoid. Didahului dan diikuti kontoid, didahului kontoid saja atau diikuti oleh kontoid saja. Pernyataan ini bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu konsonan, vokal, konsonan. Rumus ini dibaca vokal merupakan unsur yang harus ada pada setiap suku kata, sedangkan konsonan merupakan unsur manasuka. Sebagaimana telah diketahui bahwa bunyi yang paling banyak menggunakan ruang resonansi itu adalah bunyi vokal. Karena itulah yang dapat disebut bunyi silabis atau puncak silabis adalah bunyi vokal. Perhatikan kata Indonesia, dan kata ini terdiri dari bunyi D, A, dan N. Bunyi D adalah konsonan, sedangkan bunyi A sebagai vokal. Dan N bunyi. Ketika diproduksi mempunyai ruangan resonansi yang lebih besar, secara relatif ketiga bunyi yang membentuk kata atau itu dapat digambar sebagai berikut. Kata atau kelapa dalam bahasa Indonesia terdiri dari 6 bunyi, yaitu K, E, L, A, P, dan A, serta 3 buah silabel, yaitu ke, la, dan pa. Namun, kata kelapa sering dilafalkan menjadi kelapa, sehingga silabel pertama hanya berupa satu konsonan, yaitu K. Contoh lain, kata Inggris bottle dilafalkan bottle dengan 2 buah silabes, yaitu bot dan L. Di sini kita melihat silabes kedua hanya berupa konsonan. Menentukan batas silabes, sebuah kata
kata kadang-kadang memang agak sukar karena penentuan batas itu bukan hanya soal fonetik tapi juga soal fonemik. Morfologi dan ortografi, misalnya kata Indonesia atau makan, silabelnya adalah ma atau kan. Kita lihat bunyi n yang menjadi koda pada silabel kan pada kata makan, namun berpindah tempat menjadi onset pada silabel nan pada kata makanan. Padahal secara ortografi, menurut ketentuan ejaan bahasa Indonesia, silabelnya adalah ma plus k plus an. Contoh lain, kata bundar dan keprok secara fonetis bersilabel atau bun plus dar dan ke plus prok. Tetapi secara ortografis bersilabel bundar dan keprok. Bagaimana pula dengan silabel kata seperti demokrasi menjadi demonstrasi atau demonstrasi. Kata bunyi S bisa menjadi onset pada silabel stra dan menjadi koda pada silabel mons. Bunyi yang sekaligus dapat menjadi onset dan koda pada dua buah silabel yang berurutan disebut interlude. Barangkali perlu ditambahkan yang dimaksud dengan onset adalah bunyi pertama pada sebuah silabel seperti bunyi S pada silabel sum pada kata sumpah atau M pada silabel man pada kata paman. Sedangkan yang dimaksud koda adalah bunyi akhir pada sebuah silabel, seperti bunyi N pada silabel man pada kata paman atau bunyi M itu pada silabel sum pada kata sumpah. Ya, di sini sampai sini penjelasan pengertian silabel saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.